Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, ini ya sebelum ke materi yang Ibu sampaikan, Ibu akan kasih games dulu ya. Mau tahu gamesnya? Gamesnya adalah games tebak gambar. Nah, coba ini ada gambar apa? Ya, ini contohnya ya. Di sini ada gambar kuda. Kemudian ada kata le. Ya. Di sebelahnya lagi ada gambar angkutan umum. Nah, dari gambar ini kalian tebak menjadi sebuah ya. Ini kuda rebus. Oke. Nah, nanti Ibu akan memberikan 3 gambar buat kalian. Ya. Nanti kalian ini dijawab menjadi sebuah kata, ditebak menjadi sebuah kata. Oke, yang ke-1 ini gambarnya. Ada gambar apa saja? Silahkan kalian jawab di kolom komentar di bawah ini. Oke, yang kedua ada gambar apa? Silahkan kalian amati, nanti dijawab di kolom komentar. Ya. Gambar yang ketiga. Nah, itu ada apa saja? Silahkan tebak dari gambar menjadi sebuah kata. Nah, itu ya untuk permainan hari ini. Semoga kalian menjadi menjadi lebih fokus ya untuk mendengarkan materi. Pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan mengenai 5S. Apa itu 5S? Ingat ya, 5S itu bukan surah seri sorangan. 5S ya, ini berhubungan dengan pendidikan kurikulum kita ya, yaitu kurikulum 2013, di mana pemerintah berharap peserta didiknya ya menjadikan anak-anak bangsa yang cerdas serta memiliki nilai-nilai karakter yang hebat ya. Jadi tidak hanya menginginkan kecerdasan saja. Nah, itu kurikulum 2013. Nah, kemudian dari kurikulum tersebut, alhamdulillah kita Fitrah Insani sebelumnya sudah menanamkan karakter ini ya. Jadi tidak hanya aturan dari pemerintah saja sehingga kita mengikutinya, tetapi ini adalah sebuah nilai-nilai karakter yang ditanamkan oleh Sekolah Fitrah Insani yang insya Allah menjadikan generasi-generasi bangsa yang hebat, yang memiliki karakter yang unggul. Yang pertama, S yang pertama itu adalah senyum. Nah, senyum di sini adalah sedikit menggerakkan raut muka dengan bibir kita. Ya, iya. Nah, bagaimana ketika senyum kita harus simetris ya, ingat ya, harus simetris antara kanan, kiri, dan atas 3 cm ya. Ya, dibuka lebar senyumnya. Nah, sehingga senyum ini yang kita berikan kepada orang yang berkomunikasi dengan kita itu merasa nyaman ya, karena senyum itu adalah ibadah ya. Yang kedua adalah salam. Nah, salam itu adalah ucapan doa ya, ingat. Salam itu adalah ucapan doa, kita saling mendoakan dengan sesama muslim lainnya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa ketika kita masuk ke ruangan kelas ya, ke rumah ataupun berpamitan ketika mau berangkat, jangan lupa senantiasa mengucapkan salam ya, assalamualaikum. Ataupun ketika bertemu di jalan dengan guru ya, dengan teman, jangan sampai ketika bertemu, hei kemana-mana. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Ucapkanlah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saling mendoakan dengan sesama muslim ya. Yang ketiga adalah sapa. Nah, tegur sapa itu, tegur sapa yang ramah ya, akan menghasilkan suasana yang akrab. Nah ya, suasana yang akrab ketika kita bertemu dengan guru ya, apa kabarnya Bu, ketemu dengan teman atau dengan siapapun ya, sehingga kita akrab ya, merasa akrab dan suasananya menjadi hangat gitu ya. Misalkan kita menyapa teman kita, apa kabarnya hari ini, ataukah mungkin
kalian sedang berada di tempat umum, kemudian ada orang lain yang kelihatannya sedang bingung-bingung, bisa kita sapa, ada yang perlu kita bantu. Nah, seperti itu ya. Insya Allah kalian bisa melakukannya. S yang keempat itu adalah sopan. Sopan di sini ya. Pertama, sopan dalam berperilaku atau bersikap, baik terhadap orang tua, terhadap guru, ataupun terhadap saudara kita siapapun itu ya. Kemudian sopan dalam bertindak ya, sopan dalam berkata, maaf ya, dalam berkata, tutur kata kita harus sopan, harus bisa membedakan kita bicara dengan siapa ya, dengan orang tua, dengan guru, itu harus lebih sopan berbicaranya. Kemudian santun itu adalah sifat yang dimiliki oleh orang yang istimewa. Bagaimana orang yang istimewa itu? Mereka yang senantiasa mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Nah, itu semata-mata untuk kebaikan ya, untuk kebaikan. Sopan dan santun ini ya adalah suatu gambaran atau tindakan kita ya untuk menghargai orang lain. Nah, itu ya 5S yang harus kita tanamkan di dalam nilai-nilai karakter siswa fitrah insani ya, sehingga siswa fitrah insani ini tidak hanya memiliki kecerdasan akademik saja. Kemudian untuk materi selanjutnya mengenai adab pergaulan. Nah, kita sebagai makhluk sosial ya tentunya memiliki kebutuhan terhadap teman-teman yang lainnya ya. Nah, sebagaimana kita dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ya, untuk bergaul itu bagaimana sebaiknya. Nah, beliau itu senantiasa menanamkan kasih sayang dan tidak pernah membeda-bedakan sahabatnya. Ya, beliau adalah sosok yang mempunyai banyak sahabat. Yang kedua, beliau adalah orang yang selalu hadir sebagai pelindung dan mendamaikan orang-orang yang berselisih. Nah, setelah berdamai, beliau mengajak supaya bertakwa kepada Allah. Inilah adab mulia yang dicontohkan Nabi di dalam bermasyarakat. Yang ketiga, memerintahkan supaya tidak saling mengolok-olokkan, tidak saling merendahkan satu sama lain, atau tidak memanggil nama orang lain dengan panggilan yang tidak baik. Ya, itu tidak boleh. Yang keempat, tidak berprasangka buruk atau suudzon ya, atau menggunjing satu sama lain. Ya, sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ya, jauhilah prasangka buruk. Nah, sebagaimana prasangka itu adalah dosa ya, maka harus berhati-hatilah. Yang terakhir, jangan mencari aib atau kesalahan orang lain. Sebagaimana ketika kita mencari aib saudara kita, sama artinya itu memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, maka dari itu kita harus berhati-hatilah di dalam bergaul. Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kita semua senantiasa mengikuti apa yang menjadi contoh, yaitu dari Rasulullah SAW. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.